Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan programan sancang situ lagi kawan-kawan ya. Jadi inilah bahan sancang situ yang nomor 2. Nah, untuk bahan ini juga sudah sempat kita proses kemarin untuk tahap gerak dasar di bagian atasnya. Dan di sini sudah muncul pertumbuhan tunas baru lagi kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini kita akan lakukan tahap seleksi tunas ataupun eh, tahap lanjutan untuk gerak dasar di bagian terusan cabang ataupun di bagian percabangan kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita proses di bagian atas, kita cek saja dulu sedikit akarnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita cek saja dulu sedikit akarnya. Nah, jadi kalau kita tidak sambil melihat perakaran kayak ada yang kurang kawan-kawan ya. Nah, untuk perakaran di sini lumayan cukup keliling kawan-kawan. Nah, untuk media di sini kita kebetulan kemarin menggunakan sisa-sisa media bekas yang kita campur dengan pasir kali dan tanah humus. Dan untuk pupuk kandang kawan-kawan ya. Nah, kita turunkan saja dulu sedikit medianya ini. Ini untuk usia baru kisaran 4 atau 4,5 bulan kawan-kawan. Proses awalnya dari setekan kawan-kawan ya. Jadi dulu kita setek 2 ruas. Kita pilih setekan yang ruasnya agak pendek tapi 2 ruas, dan kita setek dengan cara sungkup kawan-kawan ya. Nanti setelah muncul pertumbuhan tunas, baru kita potong ruasnya yang lagi satu kawan-kawan ya, atau yang agak di atasan. Nah, untuk kondisi perakaran seperti ini kawan-kawan ya, di sini saya rasa sudah lumayan cukup kokoh untuk menopang induknya. Jadi kalau untuk perakaran situ di sini kita tidak tidak terlalu memperbesarnya sekali kawan-kawan ya. Jadi kita sesuaikan saja, yang penting pohonnya itu bisa ditopang dengan baik kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita akan pruning dulu kawan-kawan ya, agar nanti bisa sedikit lebih mudah melakukan proses seleksi maupun proses penentuan gerak dasarnya kawan-kawan ya. Nah, di sini kebetulan ada tunas paling bawah, kita seleksi langsung saja kawan-kawan. Nah, kita sisakan yang satu ini, kita jadikan terusan cabang pertama kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk di bagian cabang kedua kita pruning juga. Nah, di sini untuk di bagian cabang kedua kita sudah mempunyai 2 tunas yang agak dekat jaraknya, dan untuk terusan cabangnya ini kita akan
pangkas kawan-kawan ya. Nah, jadi kita akan gunakan 2 tunas ranting ini untuk kita jadikan percabangannya nanti kawan-kawan ya. Dan ini kita rapikan dulu sedikit agar nanti bisa menyesuaikan untuk proses jalan kambium atau proses penutupannya kawan-kawan ya. Ini jaraknya pendek sekali kawan-kawan. Jadi nanti ini kalau tidak terlihat jelas untuk terusan cabang kedua ini, kalau saya di sini biasanya tak mainkan satu cabang saja kawan-kawan ya, untuk kita jadikan terusan. Jadi kalau agak terlalu pendek juga apa namanya, agak kurang terlihat nantinya kawan-kawan ya. Jadi kita harus apa namanya, pintar-pintar mengolahnya saja kawan-kawan. Nah, untuk batang terusan di bagian atas coba saya perjelas sedikit. Nah, untuk batang terusan di sini saya akan besarkan dulu lagi sedikit kawan-kawan ya, agar ukurannya tidak sama dengan percabangan di bawah kawan-kawan ya. Nah, untuk cabang pertama ini kita rapikan dulu kawan-kawan, seperti itu. Jadi untuk cabang pertama ini kita akan membuat terusannya dulu kawan-kawan ya, agar nanti bisa terjadinya pengepenan. Nah, seperti ini. Ini nanti kita akan jadikan terusan cabang pertama. Kalau posisi ruas tumbuhnya seperti ini lebih mudah kawan-kawan ya, kalau kita membuat terusan. Dan biasanya yang agak seperti ini susah kawan-kawan ya, karena kalau kita menggunakan dua kan kadang-kadang terjadi pembengkakan kawan-kawan. Nah, jadi cara mensiasati agar cabang itu nanti bisa terlihat jelas untuk terusan di sininya, kita harus gunakan satu dan kita arahkan agak ke belakang dulu kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti ketika membesar itu dia tidak ke depan seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini nanti dia akan terbentuk atau terlihat cabang terusan kawan-kawan ya. Nah, kita akan sedikit arahkan saja dulu kawan-kawan ya.
Nah, oke kawan-kawan, kita arahkan dulu untuk tunas ranting ini yang akan apa namanya kita jadikan terusan cabang nantinya. Nah, kita arahkan agak ke belakang dulu kan kawan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tidak arahkan agak ke belakang, nanti biasanya dia arah terusannya itu jadi ke depan kawan-kawan ya. Nah, nanti perpecahannya itu baru kita atur kawan-kawan ya. Di sini nanti kan ada perpecahan baru kawan-kawan ya di bagian sini. Untuk tunas ruas ini kan paling tidak nanti akan maju sedikit untuk jaraknya, dan nanti kita cari perpecahan itu dan kita pilih perpecahan itu salah satu, kita jadikan terusan ujungnya kawan-kawan ya, dan satunya kita jadikan perpecahan anak cabang ke depannya kawan-kawan ya, atau perpecahan ranting. Tetapi ini kita posisikan agak ke belakang sedikit kawan-kawan ya. Nah, ini apa namanya lumayan rumit nanti kawan-kawan karena jaraknya ini agak pendek kawan-kawan. Nah, untuk cabang yang pertama ini di sini juga apa namanya kita akan sesuaikan. Ini hanya kita arahkan agak ngeplu saja sedikit kawan-kawan ya. Nah, di sini pun nanti kita bisa mencari mata ruas dekat-dekat sini kawan-kawan ya. Di sini kan di belakang ada satu, kemungkinan ini akan maju sedikit nantinya, dan nanti di situ baru kita akan cari perpecahan anak cabangnya kawan-kawan ya. Ini apa namanya kita naikkan dulu sedikit kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan dari jauh, dari cabang terusan bisa terlihat jelas kawan-kawan ya, seperti ini dan seperti ini kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya, dan nanti kita akan update lagi. Kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.